Ada orang bilang, kita diselamatkan hanya percaya kepada Yesus Kristus saja, tanpa perbuatan baik. Ini adalah salah besar, ini adalah ajaran yang membinasakan. Yang membuat orang Kristen terlena dan berpikir, tak perlu aku melakukan perbuatan baik, toh hanya melalui percaya saja, aku diselamatkan. Dengan mengutip surat Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu, apakah ada pahala dalam kekristenan kalau kita berbuat baik? Pengertian pahala atau upah jangan disamakan dengan Islam. Karena dalam Islam kita memperoleh pahala, karena kita telah melakukan kewajiban yang telah diperintahkan oleh aturan agamanya. Tetapi jika melanggar kita akan kena hukuman atau sanksi di hari kiamat kelak. Orang Kristen memperoleh upah atau pahala setelah diselamatkan atau percaya kepada Yesus Kristus, tanpa ada unsur kewajiban dan takut kena hukuman. Melainkan karena kasih, dalam mengasihi Allah dan manusia, dengan hati yang tulus ikhlas tanpa paksaan. Berarti dalam kekristenan ada upah atau pahala yang menanti bagi kita semua, karena semua orang akan menghadapi tahta pengadilan Kristus, dan semua orang akan diminta pertanggungjawaban akan apa yang diperbuatnya selama hidup, entah itu baik dan juga jahat, dan akan diberi upah sesuai dengan kebaikan apa yang diperbuat, dan dapat hukuman juga sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Jangan disamakan hukuman orang yang melakukan pelanggaran berat dengan yang ringan. Kejahatan Hitler lain dengan orang yang memiliki kecanduan dalam mencuri mangga. Demikian juga upah yang diperoleh para martir yang membela mempertahankan iman, lain dengan orang yang hanya percaya kepada Yesus Kristus saja, tanpa melakukan kebaikan selama hidupnya. Dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Lalu ada pertanyaan, apa gunanya pengorbanan Yesus Kristus, kalau kita yang percaya, tetapi tetap masuk neraka? Karya keselamatan Kristus adalah awal hidup kita menjadi manusia yang baru, yang lama telah berlalu, supaya kita meninggalkan segala sifat dan perbuatan jahat, dan menuntun kita kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita melakukan perbuatan yang baik dan benar, dengan memperbaharui akal budi kita melalui kuasa Roh Kudus. Bukannya pindah menjadi orang Kristen, tapi perbuatan yang lama tidak ditinggal, malah lebih parah dari hidup sebelumnya. Pertobatan yang hanya percaya saja tidak akan diterima oleh Allah, karena setan-setan juga percaya bahwa Allah itu ada. Tapi perbuatan setan atau iblis selalu melanggar hukum Allah. Rasul Paulus membagi orang yang memperoleh upah atau pahala setelah diselamatkan menjadi dua, yaitu orang yang memperoleh untung dan orang yang merugi. Terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 12, 15, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pertama, orang yang memperoleh keberuntungan adalah orang yang membangun atas dasar emas, perak dan batu permata. Apa maksudnya? Orang yang setelah diselamatkan memperoleh mahkota kehidupan. Karena segala pekerjaan yang dilakukan tidaklah sia-sia,
dan berlandaskan kasih dan kebenaran, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dan ketika pekerjaan itu diuji, maka akan menjadi emas, perak, dan batu permata. Allah lah yang mengetahui pekerjaan kita masing-masing, karena Allah menyelidiki dan menguji hati manusia. Karena Allah mengetahui segala pekerjaan yang dilakukan dengan sukacita dan tulus ikhlas serta tidak bersungut-sungut. Karena yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk membanggakan diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Allah dan bukan untuk manusia, karena besar upahnya di sorga. Selain pekerjaan kita yang diuji, ada juga sesuatu yang penting yang membawa kita kepada kekekalan, yaitu uang. Siapa bilang kita tidak boleh banyak uang? Kita dapat melihat contoh yang baik, yaitu Bill Gates yang memiliki harta yang melimpah, tetapi menyumbangkan uangnya bagi kepentingan amal dan orang miskin di seluruh dunia. Ini yang diajarkan dalam kekristenan. Karena dengan kaya kita dapat memberi dan membagi. Dengan demikian kita dapat mengumpulkan suatu harta di sorga, di mana ngengat dan kara tidak merusaknya, dan pencuri tidak dapat membongkarnya. Yang kedua adalah orang yang merugi, yaitu orang yang membangun atas dasar kayu, rumput kering atau jerami. Apa maksudnya? Yaitu orang yang merugi setelah diselamatkan. Segala apa yang dilakukannya sia-sia, hangus terbakar seperti kayu, jerami, dan rumput kering. Segala yang dilakukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jika menguntungkan dirinya dilakukan, jika tidak menguntungkan tidak dilakukan. Dan melakukan segala sesuatu karena terpaksa dan bersungut-sungut, sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Orang seperti ini melakukan segala sesuatu supaya dilihat manusia. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk memegahkan dirinya sendiri. Biasanya orang seperti ini ingin selalu dipuji dan disanjung. Jika memiliki uang dipakai untuk poya-poya dan hura-hura, berjudi dan berbuat maksiat, di mana uang yang dimilikinya tidak menjadi harta yang tersimpan di sorga, melainkan hangus, terbakar sia-sia oleh keinginan dan hawa nafsu, serta dihamburkan untuk memperoleh pujian dan sanjungan manusia. Berhati-hatilah dengan apa yang kita miliki, karena segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban dari kita masing-masing. Supaya jangan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi sia-sia, melainkan kita pelihara kasih karunia itu untuk hidup dalam kasih bagi Allah dan bagi manusia. Inilah nasihat yang sangat penting untuk kita renungkan, karena setelah diselamatkan ada tugas dan tanggung jawab kita untuk memelihara kasih karunia yang diberikan kepada kita, supaya jangan sia-sia. Karena setiap orang akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah atas segala perbuatannya. 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.